Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rohana Dewi Sulis Setiawati, mahasiswa Universitas Terbuka semester 7. Dalam hal ini kita melakukan uji praktikum kedua dalam modul ketiga KP1 jenis makanan. 1. Pengelompokan bahan makanan. Pengertian makanan adalah bahan biasanya yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan. Setiap makanan mempunyai kandungan yang berbeda. Contohnya karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Kandungan zat pada makanan diantaranya karbonhidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Protein adalah zat yang digunakan tubuh untuk membantu pertumbuhan baik otak maupun tubuh. Lemak adalah merupakan zat yang berperan sebagai cadangan makanan atau cadangan energi. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Tujuan praktikum ini dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan zat gizinya. Alat dan bahan yang kita butuhkan itu ada tempe plastik, 12 macam bahan makanan, alat tulis dan lembar kerja. Cara kerja, kumpulkan bahan makanan sebanyak 12 macam, kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbonhidrat, protein, lemak, dan vitamin. Jenis makanan ada nasi, tepung, kentang, telur, tempe, santan, margarin, wortel, tomat, dan jeruk. Kita akan menganalisis karbonhidratnya, protein, lemak, dan vitamin. Baik, kita akan lihat di dalam video yang telah saya praktekkan. Di sini adalah pengelompokan zat makanan berdasarkan jenisnya. Ada karbonhidrat, vitamin, lemak, dan protein. Bisa dilihat di sini ya. Apa saja itu yang termasuk dengan karbonhidrat, yang termasuk dalam protein, yang termasuk dalam lemak, yang termasuk dalam vitamin. Di dalam karbonhidrat itu ada nasi, tepung, dan kentang. Sedangkan di dalam protein itu ada tempe, ikan, dan telur. Sedangkan dalam lemak itu ada minyak, santan, dan margarin serta keju. Dalam vitamin itu ada jeruk, tomat, Uji makanan. Baik, kita lihat dalam video ini kita akan menguji makanan atau kandungan karbonhidratnya dalam makanan. Nah, di sini kita cukup menggunakan alat sederhana yang ada di rumah saja, yaitu betadin, terigu, nasi, dan kentang. Cukup teteskan betadin sebanyak 2-3 kali dalam tepung terigu. Kita akan melihat hasilnya apakah tepung terigu banyak mengandung karbonhidrat. Yang kedua itu nasi, sama 2-3 tetes saja betadin yang kita gunakan. Yang ketiga itu kentang, kita teteskan 1-3 tetes betadin. Hasilnya ini dapat kita lihat setelah 10 menit. Setelah 10 menit hasil percobaan. Iya, setelah 10 menit maka akan ada perubahan tekstur. Ini di nasi warnanya dari putih setelah diteteskan betadin menjadi keungu-unguan. Sedangkan di kentang itu juga sama menjadi keungu, dan terigu juga sama menjadi ungu, namun lebih banyak
terlihat warnanya itu di nasi. Jadi nasi itu banyak mengandung karbohidrat. Yang kedua, kita akan melihat dalam video uji zat lemak. Nah, baik, kita sama uji zat lemak. Di sini cuma kita butuhkan bahan margarin, keju, dan minyak. Tidak perlu menggunakan betadine, cukup diteteskan atau digoreskan saja di dalam kertas yang transparan. Kita dapat melihat kadar lemak dalam 3 bahan tersebut. Ini minyak kita teteskan cukup 2 tetes saja. Kita gosok pakai sendok ya. Alat bahan yang ada di rumah, nggak perlu repot mencari bahan keluar, yang kita seadanya saja di rumah. Nah, ini keju kita gosok. Kemudian margarin kita gosokkan di kertas menggunakan sendok. Kemudian kita terawang. Kita lihat dari atas ya. Nah, kelihatan kandungan lemak yang banyak terdapat di minyak. Ya, itu bisa kita lihat ya di dalam kertas. Nah, kita terawang tuh kandungan lemaknya tuh paling banyak terlihat di kertas, kemudian yang kedua di margarin, dan yang terakhir ketiga di keju. Selanjutnya kita akan memperhatikan video praktek yang ketiga, uji zat vitamin. Di sini kita menggunakan betadine lagi untuk menguji zat vitamin yang terdapat dalam jeruk, buah jeruk, wortel, dan tomat. Uji vitamin C. Prosedurnya sama, kita teteskan 1-2 tetes atau 3 tetes betadine ke bahan jeruk, terus yang kedua tomat, dan yang ketiga wortel. Setelah itu baru kita akan tunggu selama 10 menit sama. Maka tekstur dari ketiga bahan ini akan berubah menjadi warna agak keungu. Ya, itulah tadi video uji praktikum yang saya lakukan. Selanjutnya itu kita mengelompokkan sayuran. Alat dan bahan sama, ada tempe, ada 10 macam sayuran. Di sini kita memakai bahan sayuran, ada bayam, jenis bahan makanannya bayam, kangkung, sawi, tomat, terong, cabai, wortel, kentang, kacang panjang, dan toge. Nah, perhatikan video berikut. Baik, ini saya tadi sudah melakukan uji praktikum pengelompokan sayur. Ada sayur yang berakar, sayuran buah, sayuran daun, dan sayuran tunas, serta sayuran kacang-kacangan. Sayuran akar itu ada wortel dan kentang. Sayuran buah itu ada timun dan tomat. Sayuran daun ada bayam, ada sawi, ada kangkung, dan sayuran kacang-kacangan itu saya kasih contoh kacang merah dan kacang panjang. Terus sayuran tunas itu contohnya toge. Inilah video pengelompokan sayuran. Dan terakhir sayur buah itu ada cabai, juga termasuk dalam sayuran buah. Alat dan bahan yang kita butuhkan, tempat plastik, berbagai macam bahan makanan. Contoh di sini mungkin kita ambil itu ada nasi goreng, susu segar, nasi kuning, sambal goreng kering, perkedel, es campur, itu jenis masakan.
kelompok makanan pokok itu ada lauk pauk, sayuran, buah, minuman. Buah makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah, dan minuman. Jenis bahan makanan ada nasi, daging, telur, kubis, cabai, bawang putih, tomat, mentimun, kecap, minyak goreng, susu, gula pasir, pisang, nasi, kelapa, santan, kentang, cabai, bawang merah, bawang putih, kelapa santan, telur, mentimun, jeruk susu, sirup, bengkoang, pepaya, apokat, dan air dogan. Terima kasih. Itulah tadi video praktikum yang saya buat dan materi yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.